Alter Chain garis keras. Udah Tapi Alter Chain nggak playoff, masuk. Nggak masuk, Ustaz. Pulang duluan kan, udah pulang duluan. Dan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast pertama kami, sekaligus menjadi tugas dari MK Komunikasi Pemasaran. Dari saya pribadi, saya Novalova, lalu ada rekan saya Fatur Rahman. Hari ini kita akan kedatangan tamu, dan kebetulan tamu yang sedikit banyaknya mengerti tentang MPL ID, karena materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang MPL ID. MPL ID sendiri adalah turnamen yang diselenggarakan oleh pihak Muntun, yang mana Muntun ini adalah developer dari game Mobile Legends yang saat ini sangat hits di kalangan anak-anak muda bahkan sampai dewasa. Mobile Legends sendiri sudah ada sejak 2016 dan berarti sekarang sudah masuk tahun ke-8, kalau nggak salah tahun ke-8 di 2024 sekarang. Dan ada dari berbagai tahun, sudah banyak turnamen-turnamen yang diselenggarakan oleh pihak Muntun. Salah satunya adalah MPL dan MPL di Indonesia sendiri. Baik, hari ini kita kedatangan tamu, ada dari perkenalan. Saya Liul Hamdi. Baik, saya Arif Murtada. Abang-abang ini mereka sangat mengerti tentang turnamen. Bahkan ada beberapa dari mereka juga mantan pro player, bisa jadi saking jagonya rank glory semua. Pernah ikut turnamen lah. Ikut turnamen walaupun turnamen warkop. Waduh. Nah, jadi ini apa bang? Langsung to the point aja ya, biar podcastnya lumayan cepat. Kita lihat tentang playoff yang akan diselenggarakan oleh pihak MPL ID pada tanggal 5 Juni 2024. Ada 6 tim sebelumnya, biar teman-teman tahu semua. Ada 6 tim dari 9 tim yang ada di MPL ID yang sudah memastikan masuk ke playoff. Playoff itu adalah babak sistem knockout, apa bilangnya? Sistem gugur. Sistem gugur playoff. Jadi akan ada yang pulang dan lain sebagainya, dan pada akhirnya nanti akan ada juara satunya. Ada 6 tim, salah satunya ada RRQ, GIG, Aura, EVOS, Onyx dan BTR. Nah, Onyx dan BTR sendiri sudah mengamankan posisi 1 dan 2, jadi mereka sudah aman di upper bracket. Sedangkan RRQ, GIG, Aura dan EVOS masih mengamankan tiket dan mereka harus menang untuk melanjut ke babak selanjutnya. Di match pertama pada hari, saya tidak tahu hari apa, pokoknya tanggal 5 Juni 2024 akan dimulai dengan game RRQ versus GIG. Menurut bro-bro semua, RRQ dan GIG, kira-kira siapa yang menang dan apa highlight utama dari permainan ini? Kalau dari aku sih antara GIG dan RRQ ini menurutku aku pegang GIG sih. GIG. Ya seperti yang kita lihat dari sebelum-sebelumnya sih, yang bisa kita lihat dari performanya mereka. GIG ini kan dari playernya masing-masing ini kan mereka mungkin sudah dapat sih chemistry-nya nih. Contohnya misalkan kayak Baloy, Aboy gitu. Kan orangnya udah lama tuh. Sedangkan kalau kita lihat lagi di RRQ, bukan mereka kita anggap lemah ya, tapi kalau kita lihat dari RRQ-nya, dari segi playernya itu mereka untuk komunikasi mungkin agak kurang. Karena sering gonta-ganti roster. Roster kan yang kita lihat sekarang ya kan. Kalau dibilang dari jago sih, mereka jago semua sih. Yang setuju nggak? RRQ, RRQ jago berawak. Itulah menurut aku di komunikasi itu perlu untuk dari step. Tapi kalau menurut aku sih RRQ masih bisa menang lawan GIG. Karena kalau masalah mental RRQ masih di atas daripada GIG. Kan kita lihat Skylar pun udah sembuh dari cedera ya kan, yang kemarin. Jadi ya menurut awak masih RRQ tetap masih bisa menang. Jadi masih ada kemungkinan kalau misalkan RRQ sekarang, kalau soal mentalitas, karena orang itu kan udah sering masuk M series kan. Jadi mentalitas RRQ sama kayak Real Madrid beberapa tahun yang lalu. Real Madrid walaupun dengan skuad yang bisa dikatakan meragukan, tapi masih mampu membuktikan kalau mereka masih king of UCL gitu kan. 15 kali trofi nih bos. Jadi kalau misalkan kita lihat dari RRQ atau GIG, jadi ada pendapat RRQ, ada yang berpendapat GIG yang akan melanjutkan itu, dan masing-masing pendapat menurutnya sama-sama logis sih. Kalau GIG memang secara gameplay GIG lebih unggul dari RRQ kalau kita lihat dari beberapa pertandingan yang lalu, tapi kalau soal mentalitas RRQ masih di atas rata-rata tim lah di Indonesia. Selanjutnya ada pertandingan yang tidak kalah sengit antara Aura dan EVOS.
Bagaimana pendapat kalian masing-masing tentang pertandingan ini? Gimana, Bung? Kalau dari aku, kalau ada EVOS ya. Orang ada EVOS kalau aku ini aku agak bingung sih. Kenapa? Karena kalau lihat dari aura, kadang di sebelumnya itu mereka ada menang ada kalah juga. Dan di EVOS pun mereka ada menang ada kalah juga. Dan pasti mereka ini dapat pengalaman sih untuk dari menangnya. Enggak, ini dari kalah dulu sih. Kalau dari kalah mungkin mereka ini mungkin bisa jadi pengalaman lah, bisa jadi improve untuk memperbaiki ke Itu depannya. dari aura. Dari aura. Cuman kalau menurut awak sendiri sih EVOS sih. EVOS sih EVOS. F1 ting ting Bukan ting. awak bukan sebagai EVOS fan tapi Iya. netral aja gitu kan. Kita lihat dari skill individu masing-masing dari EVOS kayaknya lebih ke EVOS. Harusnya Sedangkan kalau ke Aura sendiri kan mereka masih ketergantungan tuh. ah, Ke Yawi kan, kalau nggak ke si Kabuki. Iya, iya. Nah, kalau kedua orang tuh underperform pasti timnya hancur loh kalau menurut awak iya gitu. sih, iya sih. Tapi kalau di EVOS sendiri kan lebih ke main berlima gitu, lebih ke tim. Iya, betul betul betul. Nah, Ini jadi itulah. ya itu juga ada plus minus soalnya kan kalau ya kita bilang kalau secara pengalaman mungkin EVOS agak kesulitan soalnya EVOS ada beberapa player baru seperti Anavel ya kan, terus Klaukun yang baru naik ke Iya. MPL lagi dari MDL, terus ada Brand udah lama, Peran sudah lumayan lama ya. Fluffy udah lama, pokoknya ada beberapa mungkin harus perlu adaptasi lebih lanjut. Sama tim. Nah, sama seperti Aura berarti. Aura juga kan kayak Yawi baru masuk, Gugun baru masuk gitu. Dah bagus berarti dari Bung Arif berpendapat mungkin Aura yang bakal naik, sedangkan dari Bung Hamdi kemungkinan EVOS. EVOS yang akan naik. Jadi menurut pendapat masing-masing, Bung Arif berpendapat kalau Gig yang akan menang. Kira-kira Gig dan Onyx siapa yang bakal menang? Waduh, mungkin orang akan tahu sih jawabannya. Ini ya, mungkin pendapat orang banyak ya. Yang pasti kenapa nih? Realistis lah ya, realistis ya. Realistis. Dari ini ya. Kenapa aku bilang Onyx? Kita lihat dari Messi mereka udah berapa season nih kan bersama terus nih, ya kan? Iya, Kecuali mereka nggak dengan Cuman jelas. si Fluffy kan Lutfi. sama Oh, Lutfi. 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 Ya, Lutfi. Tim aku. Sorry. mereka kalau kita lihat dari segi tim, mentalitas, Teamwork gitu, itu udah- wah, itu wah. Udah sih, Bagus udah lah. pecah habis itu. Iya. Gila nih. Bukan manusia tuh tim. Terus ini kalau misalkan menurut Bung Hamdi, berarti yang tadi kan lewatnya RRQ kan, Ya. RRQ sama Onyx. Nah, kira-kira Udah sih, siapa? kalau kayak itu emang realistis aja sama Oni. Onyx, berarti Udah lebih prefer lebih Onyx. ke Oni. Berarti orang bisa mix semua gitu. Iya. Kecuali Oke, si sampai- Albert pakai paku itu Gotland ya. Oh, gila. Ada Oke, juga. oke. Ada juga nanti kan. Tadi Bung Arif bilang Aura sama EVOS menang Aura. Nanti kedepannya melawan BTR, gimana pendapatnya? Kalau menurut aku orang BTR nih, aku pakai BTR. BTR. Kenapa? Kalau kita lihat lagi dari riset dari sebelumnya itu, kita lihat performa BTR mereka cukup improve sih dalam Iya. season ini. Aku ini juga jadi calon kuat guys, di bawah Onyx kan. Iya, iya. Kalau pendapat Bung Hamdi tentang EVOS lawan BTR gimana? Kalau menurut awak sih lebih ke BTR juga sih. BTR. Cuman nggak tahu juga sih. Masih 50-50. Iya. Masalahnya kan EVOS BTR pun waktu babak pertandingan biasa tuh. Babak regular Nah, season. babak regular season tuh regular masih season. kan sengit lah pertandingan luar orang berdua. Iya, yang Jadi lumayan. masih belum bisa menebak. Enggak, kalau misalkan untuk salah satunya biar bisa dinaikkan ke bracket, kira-kira siapa yang menang? Saya lebih berharap EVOS yang naik. EVOS yang menang. EVOS. Oke, baik. Nah, itu kan tadi udah selesai di babak kita bilang babak bracket biasa lah, per bracket. Nah, jadi ada tim-tim yang kalah seperti kalau Bung Arif tadi menganggapnya Gig sama Aura itu kalah. Ya. Gig sama Aura kalah dari Onyx dan BTR. Lalu Gig sama Aura pasti akan jumpa di lower bracket. Nah, di lower bracket itu Gig sama Aura kira-kira menangan siapa? Gig atau Aura? Gig atau orang. Ini berat juga sih. Kalau aku ini kayaknya 50-50 kayak. 50-50. Kalau aku pegang Gig. Lebih pegang Gig. Mungkin karena apa alasannya? Semester mereka.
Oh, masih karena chemistry. Soalnya chemistry, untuk ya. sebelumnya mereka mewakili Indonesia waktu di Ya, turnamen betul. M5 ya kan. Ya. Kan kalau kita lihat dari Aura ini kan ada player baru kan. Ya, Jadi betul. mungkin dalam komunikasi mungkin agak sulit. Dekat ntar. Terus selanjutnya untuk pertandingan berarti dari Bung Hamdi yang tadi itu yang Onyx sama RRQ kalah RRQ udah turun. Terus kemudian EVOS lawan BTR yang kalah. BTR sama RRQ kira-kira menang siapa? Cuman awak kalah kalau di BTR waktu lawan EVOS awak nggak bilang juga BTR kalah. Cuman iya. kalau pertandingan kayak gitu masih lebih ke BTR yang kalau lawan RRQ. Ya, kalau ada hal di lower bracket berarti masih lower lawan bracket BTR-nya. masih awak pegang BTR. Oh, boleh. Dan ini selanjutnya nih yang otomatis kan masih ada nih yang di upper bracket udah ada, belum kita dapat nih antara kalau misalkan menurut Arif ada Onyx sama BTR, kalau Hamdi antara Onyx lawan EVOS, Ya. kita belum selesai, sedangkan di bawah udah masing-masing kita udah dapat juaranya. Iya. Di bawahnya. Nah, menurut Bung Arif, Onyx sama BTR menangan siapa? Onyx BTR nih kayak final. Final. Kayak final. Berat sih kalau aku kasih jawaban. Nah, Aku berharap BTR sih. BTR yang menang. Karena kan season sebelum itu kan Onyx tuh, jadi Onyx kayak terus. orang ini kayak GT sih, Pengen jadi kayak juara baru kan? Pengen Pengen juara baru, juara. ada wajah baru. Lebih juaranya gitu kan. Itu Onyx sama BTR berarti lebih prefer ke BTR, otomatis Onyx akan melawan tim di bawah Geek. Ya. Melawan Geek kan. Ya. Melawan Geek. Ini biar sekalian terus Arif kan, nanti biar ini. Berarti antara Geek dan Onyx yang turun dari langit, Raja Langit yang turun untuk melawan Geek. Kira-kira menurut Bung Arif menang siapa, Onyx sama Geek? Ini susah nih, ini karena Ya. kedua-duanya season sebelumnya mewakili Indonesia untuk bermain di turnamen Ya, M5. ya. Ini final yang di bawah kali ini. Iya, Bracket, final bracket. Aku harap lagi. Gig. Oh, berarti Onyx pulang loh. Oh, berarti season ini ceritanya yang bakal mewakili Indonesia di MSC itu Gig dengan Gig. BTR. Nggak Karena ada aku Onyx. kali Ya? ini saya pegang BTR. Oh, ya boleh. Nah, berarti otomatis yang jumpa finalnya Onyx sama Onyx, sorry, BTR sama Gig. Gigs. Ini nanti di final nanti kita Ya. cerita. Sekarang kita lanjut ke Hamdi aja dulu. Yang Hamdi tadi gimana ya? Antara Onyx dan EVOS berarti Ya. yang masih di atas. Antara Onyx dan EVOS kira-kira menang siapa? Itu sih kalau menurut awak masih lebih ke Onyx. Lebih Ya. prefer ke Onyx berarti, masih kuat Onyx kita. Ya. Artinya Onyx masih menjadi raja langit. Masih raja. Yang turun ke bawah si Macan. Ya. Si Macan melawan yang tadi menang BTR ya. Ya, Nah, antara masih. RRQ sama ini menang BTR. Berarti antara BTR dan EVOS sekarang di lower bracket. Kalau di lower bracket kan nggak tentu tuh kan, beda dengan regular season kan. Beda dengan lower season. Jadi kalau menurut awak pegang EVOS. Berarti pegang EVOS. EVOS fan. Pegang EVOS. Enggak. Jadi karena lebih pegang EVOS, otomatis yang masuk final yang mewakili Indonesia EVOS dan EVOS dan Onyx. Onyx. EVOS dan Onyx, sedangkan beliau BTR dan Gigs. Dan dua-duanya nggak ada yang sama itu ceritanya. Iya, iya. Nggak ada. Ya, Sempat beda, bebas. bebas. Sempat ya. Tapi kan pendapat. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan yang lebih dalam yaitu final MPL ID. Jadi kita heran nih, banyak dari kita nih yang top up apalagi untuk sekarang kan Mobile Legends sedang mengeluarkan event yang namanya Exorcist. Gila-gilaan ya eventnya. Event gila-gilaan, event Exorcist, ada keluaran skin terbaru yaitu skin Granger, Granger Exorcist dan satu lagi Yuzong Exorcist. Nah, kawan-kawan semuanya ini biasanya top up-nya ada di beberapa platform, pasti ada website A, ada website B. Tapi kami sendiri selaku yang membawakan acara ini sangat merekomendasikan kepada para penonton sekalian Lumos Diamond. Lumos Diamond ini adalah salah satu platform dan website untuk top up. Bukan cuma Diamond di Mobile Legends tapi bisa UC di PUBG dan lain-lain sebagainya. Emang apa sih kelebihan Lumos Diamond? Yang pertama, harga murah dibandingin dengan harga-harga dari tempat lainnya. Lumos Diamond memiliki harga yang lebih murah, 1.000-2.000 juga uang. Itu juga bisa dikasih kang parkir. Nah, terus yang kedua kelebihan Lumos Diamond top up-nya itu cepat dan tidak ada perantara lain. Cukup dari Lumos Diamond langsung. Dan itu dalam hitungan detik bakal masuk langsung ke akun kalian. Iya, terpercaya. Nah, itu sangat terpercaya dan sampai saat ini kami semua masih menggunakan Lumos Diamond. Selain cepat, aman, murah.
dan untuk mengaksesnya pun sudah sangat mudah gitu. Baik, dari Lumos tadi kami sudah mereview beberapa kelebihan dan kekurangan Lumos. Ya, kami tidak di-endorse dalam mereview ini, dan ini emang review hasil dari Jujur lah. kejujuran kami, karena emang kami sudah terbiasa membeli diamond dari website tersebut. Jadi ya kami merekomendasikan kepada teman-teman semuanya gitu. Nah, terus kita masuk ke final nih. Final ya. Di final ya seperti yang kita tahu, kalau misalkan Bung Arif beranggapan kalau BTR dan Geeks Geeks yang akan bermain. Nah, kira-kira siapa yang bakal menjadi juara dan skor berapa? Terus siapa penentunya kira-kira? Penentu dari kemenangan itu. Misalkan siapa player yang sangat improve di gendong-gendong lah. Kalau aku BTR. BTR. Skor? BTR untuk skor kadang bisa dibilang 4-2. 4-2 skor 4-2. BTR. Yang gendong? Kalau yang gendong menurut aku sih, kalau sekarang nggak ada yang gendong sih menurut aku. Oh, lebih ke Lebih permainan ke tim ya? permainan tim. Oh. Karena menurutku kalau udah satu aja yang minus dalam permainan, menurutku tuh bisa berantakan semua. Wah, Iya, kelas. Ya, setuju nggak? Setuju, Ya kan? setuju. Kadang kita main gitu ya kan? Betul. Dia lagi bagus tiba-tiba counter. Apa nih Jo? Oh iya, lagi kita war, magrinya malah clear nih gitu. Oh ya betul sih. Nah, terus ini kalau misalkan menurut Bung Ari, berarti yang menang adalah BTR dengan skor 4-2 dan yang menjadi runner up adalah Geeks. Berarti ini sejarah baru dong, BTR mengangkat piala untuk pertama kali. Ini pertama kali juga. Wajah baru Biasanya ya jadi kan? kelinci percobaan. Nah, kalau misalkan dari Bung Hamdinya sendiri, Bung Hamdi berarti permainan antara EVOS melawan Onyx. Nah, Raja Langit melawan Sang Macan. Sang Macan yang waktu regular season sempat terseok-seok untuk bersaing dengan tim-tim lainnya gitu kan. Jadi menurut Bung Hamdi, kemenangan dicapai oleh, Kalau menurut awak Onyx masih juara tuh. berarti 5 kali berturut-turut. Iya. Harusnya. 3 atau 4 Cuman- ya? Oh enggak, sebelumnya orang ini menang dari season 9, 10, 11, 12. Ya. 4, berarti ini 5. Ya. 9 siapa sih? Ada lagi. 9, oh iya 9 RRQ, 10, 11, 12. 3 kali triple pit orang ini. Berarti kalau sekali lagi menang, orangnya udah 4 kali berturut-turut Onyx menang. Iya, Dengan skor iya. berapa sih Bung Hamdi? Awak pengennya sih pertandingan sengit ya. Yang Bisa jadi menurut awak 4-3 kayak gitu. 4-3. Awak berharap enak lah kita nonton Oh, final. jadi EVOS ada kasih perlawanan sengit perlawanan. gitu ya. Ya, bisa jadi final yang idam-idamkan kayak gitu kan. Iya. Jadi yang ngegendong situ siapa? King Sans, Kyrie, Kalau itu awak masih berharap Keyboy. Keyboy yang ngegendong. Oh iya sih, kita tahu emang bakalan jadi permainan Keyboy sih dia terlalu gila ya. Misalnya Tapi finalnya tuh nggak bisa bohong. mikro makro terus mekanik. Biasanya orang yang udah mekanik yang tinggi soal makronya itu kurang sih biasanya. Tapi orang yang bermakro tinggi mekaniknya kurang. Contohnya Vin. Ini iya. maaf nih Vin ya. Dan Vin dia makronya pemahaman map dia udah sangat ngerti. Tapi kalau misalkan soal mekanik ya Kadita Vin ngerti ya. Kurang ya. Sangat kurang lah. Tapi kalau misalkan soal mekanik, banyak player-player yang memang mekaniknya seperti mekanik TikTok, Ya. link TikTok, mekanik gila, tapi pas makronya cuma nge-stack di Immortal dan itu nggak jadi pro player ya, gitulah. Jadi sekian podcast dari kami dan banyak pendapat dari para narasumber, dari para moderator sendiri. Ya kita nggak pernah tahu siapa yang menang. Nanti kita harapkan tim-tim dari fan-fan masing-masing, apakah dari Kingdom ataupun dari EVOS Fame, semuanya berharap tim masing-masing yang mendapatkan juara. Yeah. Tapi ini dari hasil realistis ya, menurut mereka ini pemenangnya. Jadi kalau misalkan menurut moderator pribadi, ya yang bakal masuk ke final itu Onyx BTR. Tapi ya itu belum tentu karena moderator friend Alter Chain harus keras. Udah Tapi Alter Chain nggak masuk. pulang duluan. Dan ya yang penghancur harapan adalah RRQ. Nah, karena RRQ yang naik jalan. Gara-gara Geeks menang juga kan. Nah, gara-gara Geeks menang Rebellion itu. Ya, jadi mungkin kalau misalkan konten ini menghibur semuanya, jadi bisa kita lanjut di part selanjutnya. Ini karena konten perdana, mungkin banyak masih kekurangan dari kami, banyak dan itu emang susah untuk konten ini gitu kan. Jadi ya kami harap para pemirsa semuanya dapat memaklumi baru misalnya itu karena baru pertama kali. Ya seperti itulah. Dan ini
hari ini, oh ya, ini kan hari Sabtu. Hari Sabtu ada event top up Exorcist. Waduh. Jangan Hari ini se- top up Exorcist, Cok. Top up Exorcist. Jadi jangan lupa kita top up lagi di Lumos Diamond. Lumos Diamond. Karena Lumos Udah, Diamond apa? langsung. Cepat, aman, terpercaya. Enggak di endorse Ah. tapi memang review jujuran. Code dulu, bro. Jujur-jujuran ya. Code dulu tinju sama Arnold. Nah, udah sekian dari kami tutup dengan permintaan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.